selamat datang di Glow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Menjadi wakil umatnya. Bersyukur sekali ya, hari ini kita dapat kembali lagi beribadah di Glow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Nah, hari ini kita kedatangan Cece baru nih, namanya Cece Nikita. Halo Cece Nikita. Halo semuanya. Yuk kids, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau boleh kembali mengumpulkan kami untuk beribadah. Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat fokus mengikuti ibadah hari ini. Berkati juga setiap lose-lose yang akan memimpin pujian dan lose-lose yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause Bella, Tuhan kita itu yang terbaik kan? Jadi untuk Tuhan kita juga harus memberi yang terbaik ya? Betul banget Ceni kita, Tuhan kita itu yang terbaik. Oleh karena itu kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Salah satu contohnya kita bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan memberikan yang terbaik. Adik-adik, ayo kita semua bersorak memuji Tuhan dengan lagu Ku Mau Bernyanyi. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Kids, memberikan terbaik tidak hanya melalui pujian loh. Jadi melalui apa lagi kita bisa kasih yang terbaik? Dengan cara memberikan persembahan. Wah iya bener banget ya Lose Meme. Tapi gimana caranya nih kalau kita lagi online kayak gini? Ada 3 cara nih Lose. Wah apa aja tuh? Yang pertama, kita bisa mentransfer ke rekening GKY Kebun Jeruk. Yang kedua, kita juga bisa men-scan kode QR yang ada di awal ibadah. Yang ketiga, kita bisa menyimpan uang di dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua yang beribadah secara onsite. Wah, ternyata ada banyak caranya ya untuk kita bisa kasih yang terbaik dalam persembahan. Kids, kita mau sama-sama memberikan persembahan sembari menaikkan pujian Aku Diberkati Sepanjang Hidupku Diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Aku diberkati
bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Yuk kids, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberkati hidup kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami orang tua, memberikan kami teman-teman, dan memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh jadi persembahan yang berguna, yang boleh memperlebar kerajaan Tuhan. Dan Tuhan yang boleh juga tolong setiap orang yang boleh mengelola uang persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, orang tua kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan nih. Jadi kita udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah siap dong, Lause? Yuk kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Bersyukur karena kita boleh kembali punya kesempatan untuk mendengar Tuhan nih. Waduh, lo serere kangen banget sama kids yang ada di rumah nih. Kita udah 1 minggu melalui hari lepas hari kita ya. Gimana kabar kids? Lo serere berharap setiap kita selalu semangat dan sukacita ya. Oke deh, tanpa berlama-lama, lo serere mau membagikan kisah firman Tuhan kepada kids yang ada di rumah. Karena itu, yuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Let's pray together kids. Bapa yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh bangunkan kami boleh bersemangat dalam memuji nama Tuhan, dan kami juga saat ini mau sama-sama bersemangat untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan kesungguhan hati, dan kami juga mau mengerti apa yang dikisahkan firman-Mu, dan kami mau sama-sama melakukannya. Berkatilah setiap kami Tuhan,
agar kami bisa mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, tidak main-main dan fokus. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, kalau kalian suka olahraga nggak? Loserere, ini olahraga. Salah satu olahraga yang Loserere sukain yaitu badminton dan juga basket. Nah, kalau kids apa? Ngomongin soal olahraga ya kids, ada satu pertandingan yang sifatnya itu internasional. Jadi banyak negara yang bisa ikut di dalamnya. Wah, namanya juga pertandingan internasional. Jadi semua orang itu berusaha, apalagi para atletnya ya, berusaha supaya bisa memenangkan setiap pertandingan yang ada. Jadi di dalam ajang pertandingan ini, salah satu hal yang dilombakan yaitu badminton. Tahu nggak kids? Ada orang, para atlet yang diutus dari negara Indonesia untuk boleh berjuang di sana. Ada yang tahu siapa nama ganda putri Indonesia? Itu loh yang menang Olimpiade waktu itu. Yaitu ada Grace dan juga Apriani. Oh iya kids, tahu nggak sih? Mereka itu adalah para atlet yang jadi wakil negara Indonesia. Ngomongin soal wakil, kids yang ada di rumah, tahu nggak sih apa itu wakil? Loserere mau kasih tahu ya, wakil itu di dalam arti bahasa Indonesia punya pengertian yaitu orang yang dikuasakan menggantikan orang lain atau orang yang punya peranan penting sebagai utusan suatu negara. Jadi seperti Gracia untuk mewakili Indonesia. Jadi waktu Gracia menang badminton, itu mewakili seluruh rakyat Indonesia menang. Wih, gitu tuh kids. Tapi ngomongin soal wakil ya kids, ternyata di dalam Alkitab juga, dalam perjanjian lama, kita bisa melihat ada wakil yang diutus oleh Allah untuk mewakilkan umat Israel waktu itu. Tahu nggak para wakil itu disebut apa? Iya, bener banget, disebut sebagai para imam. Nah kids, para imam ini adalah orang-orang yang diangkat oleh Allah dan ini jadi instruksi daripada Allah. Waktu itu ya kids, mereka itu punya baju yang begitu bagus. Nah, ada apa tuh ya? Lihat di dadanya. Ada banyak batu-batu cantik. Jumlahnya ada 12. Wah, kids tahu nggak kenapa batunya sampai ada 12 ya? Dan gitu cantik-cantik banget lagi warnanya. Ternyata kids, batu-batu ini yang dikenakan di baju para imam itu menyimbolkan adanya 12 suku dari Israel loh. Jadi kids, 12 batu itu harus dikenakan di baju para imam sebagai gambaran dari imam ini mewakili seluruh suku Israel ketika menghadap kepada Allah. Wah kids, enak banget ya jadi imam. Tapi tugasnya itu juga berat loh kids. Tugas imam itu sangat-sangat berat karena dia juga menjadi pengantara antara umat Israel kepada Allah. Adik-adik tahu gak sih apa itu pengantara? Bukan jasa antar makanan ya, bukan jasa antar kiriman paket, bukan. Pengantara itu punya arti sebagai pembawa damai atau seorang yang menolong orang lain untuk memperbaiki relasi yang rusak. Kids, inget nggak di kisah mana yang menggambarkan, yang menginfokan bahwa itu awal mulanya relasi manusia itu rusak dengan Allah? Pasti tahu dong. Iya, waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang, disitulah dosa datang menjadi penghalang antara hubungan manusia kepada Allah. Padahal dulu relasi umat manusia itu begitu sempurna. Manusia bisa datang kepada Allah secara langsung, berbincang, berdoa, dan lain sebagainya. Tapi karena adanya dosa, akhirnya relasi manusia rusak kids.
Jadi diperlukan imam sebagai wakil ataupun pengantara untuk boleh datang kepada Allah. Aduh kids, ini juga hal yang sangat-sangat indah. Kenapa? Karena Allah waktu udah tahu manusia jatuh dalam dosa, Allah ini mengasihi setiap kita, setiap umatnya. Jadi waktu Allah tahu Adam dan Hawa mengecewakannya, Allah tetap mengasihi dan mau terus dekat dengan umatnya. Makanya Allah menginstruksikan adanya wakil untuk umatnya untuk bisa tetap datang kepadanya. Tapi ya kids, ada masalah nih selanjutnya. Tahu nggak masalahnya itu apa? Ya ini loh kids, para imam juga kan manusia biasa. Mereka juga berdosa. Jadi gimana ya caranya untuk seseorang yang dikhususkan menjadi imam supaya dia itu bisa datang kepada Allah? Allah kan kudus, Allah kan suci, Allah kan gak berdosa. Kan gak bisa manusia yang berdosa datang kepada Allah. Aduh, gimana ya kids? Eits, tenang kids. Allah telah memberikan instruksi kepada Musa, yaitu supaya Musa mengumpulkan para imam. Jadi kids, di dalam Imamat pasal 8 ayat 3 dan 4, saudara bacain ya. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Ngapain ya kids? Orang-orang disuruh kumpul di depan kemah pertemuan. Jadi kids, ternyata Musa mau melakukan sebuah upacara. Ada 3 hal yang akan dikorbankan, dipersembahkan kepada Allah. Yang pertama itu korban penghapusan dosa. Lalu yang kedua ada korban bakaran. Dan yang ketiga ada persembahan pentahbisan. Nah kids, untuk korban-korban ini ada 2 binatang yang diperlukan, yaitu lembu jantan dan juga domba jantan. Jadi kids, waktu itu Musa suruh Harun dan juga para anaknya untuk datang di depannya. Dan yang pertama korban penghapusan dosa dilakukan. Lalu Musa menyuruh tangan Harun dan anak-anaknya itu untuk ditaruh di atas kepala dari lembu jantan. Tahu nggak kids, kenapa ya hal itu dilakukan? Ini cuma jadi simbol supaya dosa yang ada daripada Harun dan anaknya ini boleh dialihkan kepada korban yang dibakar itu. Jadi mereka akhirnya bisa dikatakan sebagai orang-orang yang kudus ketika mau datang kepada Allah. Dan itu harus terus berlanjut. Ketika mereka mau datang pada Allah, mereka harus melakukan korban penghapusan dosa. Nah, setelah hal itu terjadi ya kids, Musa pun mencurahkan sebuah minyak ke kepala mereka. Mereka dikenakan kemeja, mereka dikenakan ikat pinggang, diikatkan gamis, ada baju efod, dan juga ada tutup dadanya. Wih, keren banget ya kids. Tapi upacaranya nggak cuma sampai situ ya. Masih ada korban bakaran. Korban bakaran ini dipersembahkan kepada Allah untuk menyenangkan Allah sebagai persembahan di hadapannya. Dan yang ketiga yaitu persembahan pentahbisan. Kids, hal ini mau menunjukkan ketika para imam ada melayani, mereka dipakai untuk Allah, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua itu dipersembahkan kepada Allah. Jadi miliknya Allah memang. Dikhususkan untuk Allah. Kids, ingat ya, tujuan upacara pengudusan ini adalah supaya para imam ini menjadi kudus. Jadi mereka bisa jadi wakil dari setiap umat Israel. Kids, hari-hari ini masih perlu nggak ya kita melakukan upacara-upacara itu, mempersembahkan korban-korban bakaran? Apa jawabannya? Tidak perlu, karena ada seorang pribadi yang datang untuk setiap kita. Kalau tadi imam-imam itu melakukan korban penghapusan dosa, itu sifatnya tidak sempurna, karena mereka harus terus-menerus melakukannya. Tetapi ketika satu pribadi ini datang ke dalam dunia, itu menjadi korban penghapusan dosa yang begitu sempurna. Ya kids, penghalang relasi antara manusia dengan Allah dihancurkan karena pengorbanan dari Yesus Kristus untuk setiap kita.
Kids, ini yang harusnya menjadi satu hal yang kita syukuri bersama-sama. Nah, Loster Rere mau ajak setiap kita untuk bersyukur bersama-sama akan hal tersebut, Kids. Jadi kita bisa datang kepada Allah secara pribadi tanpa ada pengantara lagi. Kita bisa berdoa, kita bisa cerita, kita bisa memuji nama Tuhan secara langsung. Ini hal yang begitu indah loh, Kids. Dan Loster Rere mau ajak setiap kita melihat ini sebagai hal yang begitu serius. Tadi ngomongin soal bersyukur ya, Kids. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita pada Allah? Ini loh, Kids, Allah hanya ingin kita itu jadi anak yang taat. Untuk jadi anak yang taat, kita itu harus terus dekat dengan Allah. Kita berdoa, kita juga baca firman Tuhan. Nah, Kids, apa aja sih yang menunjukkan ketaatan kita? Ini loh, Kids, kalau kita rajin belajar, waktu kita lagi sekolah online, kita duduk dengan rapi, nggak sambil buka mainan yang lain, nggak lari-lari, nggak sambil putar-putar rumah, gitu, enggak. Kalau guru lagi nyuruh kita open camp, kita ikutin arahannya. Dan juga kita belajar dengan serius. Ada lagi, Kids, gimana supaya kita bisa menyenangkan hati Allah? Yaitu kita rajin beribadah. Itu loh, waktu kita lagi ibadah kayak gini dengerin firman, kita sungguh-sungguh mendengarkannya. Wah, Kids, itu akan menjadi satu hal yang menyenangkan Allah. Karena kita dari kecil sudah terus T-A-A-T. Taat itu berarti menyenangkan Allah. Hari ini kita sudah belajar ya, Kids, ada wakil yang Allah pilih ketika dalam perjanjian lama. Tapi wakil itu udah gak berlaku lagi sekarang karena kita sudah memiliki imam yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang boleh diutus untuk setiap kita. Dan kita mau taat sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Oke, Kids, hari ini kita ada aktivitas. Loster Rere akan kasih aktivitasnya, yaitu adik-adik boleh menjawab pertanyaan yang Loster Rere miliki. Nanti jawabannya kirim ya ke Loster Rere. Loster Rere mau tahu nih, Kids dengerin gak nih cerita firman Tuhan hari ini? Yuk, Kids, untuk menutup firman Tuhan hari ini, Loster Rere mau kita berdoa bersama. Bapa yang di dalam surga, terima kasih karena Engkau tetap mengasihi umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih karena Engkau mengutus Yesus Kristus untuk boleh menjadi pendamai bagi kami. Sehingga kami boleh punya relasi yang baik dengan Allah dan bisa datang secara langsung kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena itu kami juga mau belajar jadi anak-anak yang taat. Kami mau dengar-dengaran akan Tuhan, akan orang tua, akan guru. Kami mau sungguh-sungguh ketika firman Tuhan sedang diberitakan. Kami juga mau jadi anak-anak yang rajin dan bertanggung jawab. Semua itu kami mau lakukan karena apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kami itu sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh tolong berkati kami dalam studi kami, orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolong berkati selalu ya. Berikan kepada kami juga kekuatan dan juga kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, jangan lupa ya, lakukan aktivitasnya. Loster Rere tunggu jawabannya. Selamat hari Minggu ya, Kids. Jangan lupa untuk jadi anak yang TAAT. Tuhan Yesus memberkati. Bye.